Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang salat witir atau salat malam. Kemarin sudah kita bahas bahwa salat witir hukumnya adalah sunnah menurut mayoritas para ulama. Sementara itu menurut Imam Hanafi, mazhab Hanafi, salat witir adalah wajib. Kita lanjutkan hadis nomor 370. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun. Salat witir adalah hak atau wajib. Faman lam yutir, maka barang siapa yang tidak salat witir, falaisa minna, maka dia tidak termasuk dari kelompok kami. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud bisanadin layyin, dengan sanad yang dhaif, wa sahhahul Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi bahwasanya salat witir atau salat tahajud hukumnya adalah wajib. Karena Rasulullah mengatakan al-witru haqqun. Dan beliau mengancam siapa yang tidak salat witir tidak termasuk kelompok kita umat Islam. Tapi karena hadisnya ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar bisanadin layyin, sanadnya dhaif. Maka hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Nah, kalau ditanyakan bukankah ini sahhahul Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim, maka sebagaimana jawaban-jawaban yang sudah sering kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa Imam Hakim ini termasuk ulama yang mutasahil. Mutasahil itu mempermudah di dalam mensahihkan hadis. Nah, sehingga pensahihan Imam Hakim ini tidak begitu kuat. Nah, kalau sudah terbukti sanadnya dhaif, berarti dhaif. Karena itu dalam kitab ini saya kasih tanda garis bawah pada nomornya. Ini menunjukkan bahwa hadisnya dhaif. Anggaplah hadisnya sahih, anggaplah. Apakah cukup jadi dalil bahwa salat witir wajib? Jawabannya tetap tidak. Karena kata-kata hakun ini tidak selalu menunjukkan wajib. Bisa juga untuk wajib, bisa juga untuk sunnah yang sangat-sangat ditekankan atau muakkad. Nah, maka menurut mayoritas para ulama, anggaplah ini hadisnya sahih, ini hanya menunjukkan sangat ditekankan untuk salat witir, supaya hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan salat witir tidak wajib. Hadis 372. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma kana, tidak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu, menambahkan, fi Ramadan, baik di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, atau di selain Ramadan, ala 11 raka'atan, di atas 11 rakaat. Yusalli, beliau salat arba'an, 4 rakaat. Fala tasal, maka jangan kamu tanya, an husnihinna, tentang bagusnya 4 rakaat Nabi, wa tulihin, dan lamanya 4 rakaat Nabi. Tsumma yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat lagi. Fala tasal, maka jangan bertanya, an husnihinna wa tulihin, tentang bagusnya dan lamanya 4 rakaat tadi. Tsumma yusalli thalathan, kemudian beliau salat 3 rakaat salat witir. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, faqultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, atanamu, apakah anda tidur, qabla an tutira, sebelum anda salat witir? Jadi setelah salat yang lama tadi, apakah anda istirahat dulu, tidur dulu sebelum salat witir? Qala, beliau mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainayya, sesungguhnya kedua mata saya, tanamani, tidur, wala yanamu, dan tidaklah tidur, qalbi, hati saya. Maksudnya masih sadar beliau itu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat tahajud Nabi adalah berapa? 11 raka'atan,
11 rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, tidak berubah 11 rakaat. Tetapi para sahabat-sahabat beliau, mereka salat tahajudnya lebih dari 11 rakaat. Nah, muncul pertanyaan, kenapa para sahabat kok tidak mengikuti Nabi saja 11 rakaat? Jawabannya adalah karena para sahabat mereka tidak bisa lama sholatnya seperti sholat Nabi SAW. Maka di sini sudah dikatakan husnihin wa tulihin, bagusnya sholat Nabi, lamanya sholat Nabi jangan ditanyakan, nggak bisa ditiru. Nah, maka para sahabat itu merasa bahwasanya sholat mereka tidak bisa sepanjang Nabi, sehingga mereka menambah jumlah rakaatnya. Maka Sayyidina Umar ketika mengadakan tarawih pada bulan Ramadan, beliau suruh supaya imamnya sholatnya 23 rakaat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Nah, kenapa tidak disuruh 11 rakaat saja? Karena 11 rakaatnya Nabi itu lama sekali. Nah, kalau kita 11 rakaat sementara kita tidak lama, maka itu nanti tidak akan sama persis dengan Nabi. Misalnya ya, 11 rakaatnya Nabi itu adalah 3 jam. Nah, 11 rakaatnya kita paling-paling 1 jam. Nah, maka supaya agak imbang dengan lamanya salat Nabi, oleh Sayyidina Umar ditambah jumlah rakaatnya 23 supaya lebih dari 1 jam, jadi 2 jam atau jadi 2,5 jam atau jadi 3 jam. Nah, maka kata-kata 11 ini bukan pembatasan. Karena kalau 11 ini pembatasan, tidak mungkin para sahabat berani menambah-nambah dari jumlah 11 ini. Pendapat yang mengatakan 11 ini adalah batasan, tidak boleh tambah, itu pendapat yang lemah. Karena para ulama sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, mereka sudah hampir sepakat bahwasanya 11 ini bukan tambahan. Kemudian baru muncul pendapat baru yang mengatakan 11 ini adalah apa? Pembatasan. Ini pendapat baru yang lemah. Imam Malik saja, beliau berpendapat sholat tahajud tidak ada batasnya, boleh lebih dari berapa? 11 rakaat. Beliau berdalil dengan hadis ini, sholatul laili mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti nggak dibatasi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nggak ada batasnya. Ini dalilnya Imam Malik. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, demikian juga oleh Bukhari dan Muslim, singkatannya Qaf, ini muttafaqun alaih. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat tahajud arba'an, 4 rakaat. Berarti boleh salat tahajud itu langsung 4 rakaat. Dan ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi yang tadi, salatul laili mathna mathna, salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Karena maksudnya Nabi adalah 2 rakaat itu lebih bagus, tetapi 4 rakaat boleh dipraktekkan oleh beliau. Jadi beliau mempraktekkan ini untuk apa? Libayanil jawaz, untuk menjelaskan boleh, sehingga supaya umatnya itu paham. Dulu saya mengatakan 2 salam itu tidak wajib. Nih, kalau mau langsung 4 juga nggak apa-apa. Maka beliau praktekkan. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan tulihin, panjangnya lamanya salat Nabi jangan ditanya, karena kalau kita tanya nggak akan kita juga bisa menirunya. Rakaat pertama surat Al-Baqarah khatam, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga Al-Nisa, rakaat keempat Al-Maidah atau Al-An'am. Bisa nggak niru Pak? Sampai hari ini saya belum bisa niru saya. Nah, panjenengan mungkin lebih kuat, monggo. Kalau saya nggak bisa meniru, saya bisanya itu rakaat pertama sepertiga Quran, rakaat kedua sepertiga lagi, rakaat ketiga sepertiga lagi, rakaat keempat sepertiga lagi. Tapi sepertiga ini kulhu, ya. Yang sepertiga tenanan kira kuat. Kulhu diulang-ulang terus, kuat kalau. Ya. Dan faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum salat witir itu beliau sempat tidur, tanamani tidur, tetapi wala yanamu qalbi, hatinya Nabi tidak tidur. Sehingga ini hukum khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi, bahwasanya kalau para nabi itu tidur, itu tidak membatalkan wudu mereka, karena hatinya sadar. Artinya apa? Hatinya sadar, mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya,
mengetahui seandainya beliau itu kentut, itu beliau sadar, oh saya kentut ini. Sementara kalau kita tidak mungkin sadar, kalau kita sudah tidur merem, apa yang ada di sekitar kita nggak akan kita tahu. Sepupu saya bahkan perempuan, tidur di lantai 2, kemudian ada maling masuk, ngambil HP-nya, ngambil laptopnya, nggak sadar, masih tidur ada alarm. Bapaknya yang tahu, yang teriak-teriak, tapi malingnya udah pergi. Nah, anaknya dibangunkan baru sadar, masya Allah. Ya untungnya nggak ada apa-apa, yang diambil hanya barangnya. Yang diambil orangnya lebih susah lagi. Nah, ini contoh bahwa kita itu kalau tidur ya betul-betul hatinya juga lenyap. Maka kalau kita tidur batal wudu kita, karena kita sudah tidak merasakan apa-apa, tidak menyadari apa yang kita lakukan. Hadis 373. Wa fi riwayatin lahuma anha, karena adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, salat malam 10 raka'atin, 10 rakaat, wa yutiru bisajdah, dan beliau witir dengan satu sujud, maksudnya satu rakaat. Wa yarka'u, dan beliau rukuk, maksudnya salat raka'atil fajr, 2 rakaat salat sunnah fajar, yaitu sebelum subuh. Fatilka, maka itu totalnya 13 rakaat, 13 rakaat. Jadi salat malam Nabi kalau ditotal 13 rakaat, kalau dihitung salat sunnah fajarnya. Hadis ini berbedanya dengan hadis sebelumnya, Pak. Berbedanya pada kalimat ini, Pak. Perhatikan gitu. Tsumma yusalli thalathan. Nabi salat witir 3 rakaat. Artinya salat witirnya langsung 3 rakaat. 1, 2, 3 baru salam di akhir. Adapun yang ini tadi wa yutiru bisajdah, witir 1 rakaat, berarti salat witirnya yang 3 rakaat itu caranya adalah 2 rakaat salam, kemudian nambah lagi 1 rakaat salam lagi. Nah, maka dari 2 hadis ini kita ambil kesimpulan, salat witir boleh dengan 2 cara. Boleh 3 rakaat langsung baru salam, boleh juga 2 rakaat salam kemudian tambah 1 rakaat salam lagi. Bacaannya tidak berubah. Rakaat pertama apa? Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Maka boleh dipisah salam, boleh juga tidak dipisah salam. Seandainya dipisah salam, maka antara 2 rakaat dengan 1 rakaat itu kalau dipisah dengan perbuatan yang lain boleh. Misalnya setelah 2 rakaat kemudian ngopi dulu. Nah, setelah ngopi baru kemudian tambah 1 rakaat, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu dilakukan oleh Ibnu Umar, memisah dengan perbuatan seperti itu. Kita lanjutkan satu hadis lagi yang masih berkaitan dengan pembahasan kita ini, yaitu hadis 374. Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, salat malam 13 raka'atan, 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Beliau salat witir dari 13 tadi 5 rakaat. La yajlis, beliau tidak duduk fi syai'in, dalam sedikit pun, illa fi akhiriha, kecuali pada akhir dari 5 rakaat tadi. Hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, maka ini kalau dikatakan muttafaqun alaihima ini salah. Ini hadis nomor 374 ini hanya diriwayatkan oleh Muslim, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, maka di sini oleh Syekh Zuhairi dikatakan tanbih, peringatan, asbuhu lil Bukhari wahmun. Ini dinisbatkan kepada Imam Bukhari, riwayatnya ini salah, tidak benar. Ini berarti adalah cara witir Nabi yang ketiga. Kalau tadi cara yang pertama 3 rakaat langsung, kemudian cara yang kedua 2 rakaat kemudian tambah 1 lagi, cara yang ketiga adalah 5 rakaat langsung. Nah, maka 2 ditutup dengan 5. Totalnya berapa? 13 rakaat. Nah, seperti ini juga boleh. Maka semua sunnah ini kalau belum pernah kita terapkan, mari kita terapkan. Yang belum pernah salat witir 3 langsung, 3 langsung. Yang belum pernah salat witir 3 dipisah, kemudian 2 kemudian 1, maka silakan dilakukan.
Yang belum pernah witir langsung 5 rakaat nanti dilakukan. Salat malam witirnya berapa? 5 rakaat langsung. Nah, supaya tidak lupa 5 rakaat gampang. Diurutkan aja ya. Surat apa itu? An-Nasr, kemudian Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas misalnya, 5 rakaat pas sehingga tidak lupa ini sudah berapa rakaat. Hadis 375, wa anha qalat min kullil lail, dari setiap malam, qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melakukan salat witir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fantaha, lalu selesailah witruhu, witirnya Nabi, ila sahar, sampai waktu sahur. Hadis muttafaqun alaihima. Hima ini 2 hadis, yaitu hadis 375 dan hadis 374. Tapi ini salah ya. Mestinya muttafaqun alaih, karena hadis yang sebelumnya tadi hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka ini mestinya muttafaqun alaih, mestinya begitu ya, bukan alaihima. Tapi ya karena Imam Ibnu Hajar nulisnya alaihima, ya kita baca alaihima. Hanya saya kasih tanda ya, ini adalah salah. Apa yang dimaksud min kullil lail, setiap malam Nabi salat witir. Yang dimaksud setiap malam Nabi salat witir, maksudnya adalah 3 bagian malam ini semuanya Nabi pernah salat witir. Awal malam pernah, tengah malam pernah, akhir malam pernah. Maksudnya begitu. Jadi bukan setiap malam artinya dari 30 hari ini salat witir terus, tidak begitu maksudnya. Kalau itu jelas Nabi memang amalannya apa? Istiqamah. Tapi maksudnya di sini Nabi pernah salat witirnya sebelum tidur di awal malam. Nabi pernah salat witirnya di tengah malam ketika bangun tidur ngelilir misalnya salat witir. Boleh juga salat witirnya itu di akhir malam sebelum subuh. Itu yang dimaksud min kullil lail. Nah, maka maksudnya ini adalah kita mau salat witir kapan saja bebas. Sebelum tidur salat witir dulu, nggak apa-apa. Ini perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kita ngelilir jam 12 misalnya, kemudian kita salat witir 3 rakaat, kemudian tidur lagi, nggak apa-apa. Itu dilakukan oleh Nabi berdasarkan hadis ini. Atau salat witirnya setelah tahajud selesai. Nah, itu adalah yang lebih afdal, karena di sini fantaha witruhu ila sahar. Selesailah atau berhentilah witirnya Nabi sampai waktu sahur. Ini maksudnya di akhir hayat Nabi selalunya witirnya itu pada waktu sahur, selalu di akhir malam. Nah, maka di akhir-akhir hayat beliau salat witirnya selalu di akhir malam. Hadis 376, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena dua-duanya sahabat Nabi. Ini Abdullah, ini sahabat Nabi, ahli ibadah. Amr bin As ini juga sahabat Nabi yang menikahnya pada usia 10 tahun. Masih ingat Mas ya? Amr bin As ini menikahnya pada usia 10 tahun. Makanya antara dia dengan anaknya ini jaraknya hanya 11 tahun. Karena menikah usia 10, kemudian usia 11 dia punya anak, punya momongan. Nah, maka dia dengan anaknya 11 tahun saja. Lah antum sama anak pertama berapa jaraknya? Berapa tahun? Jauh. Kalau jauh telat nikahnya. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr, la takun, janganlah engkau menjadi mithla fulanin, seperti si fulan itu, disebutkan namanya. Karena adalah si fulan itu yaqumu minal lail, biasanya salat malam, fataraka, lalu meninggalkan qiyamal lail, salat malam. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Nabi berpesan kepada Abdullah bin Amr, jangan seperti fulan itu, salah satu sahabat Nabi yang dulunya ahli tahajud, tapi kemudian malas gak pernah tahajud. Nah, maka ini termasuk amalan yang tidak disukai oleh Allah, yaitu tidak istiqamah dalam kebaikan. Dulu dia baca Quran setiap hari, tapi sekarang udah sibuk sama HP, sama WA, gak pernah baca Quran lagi. Itu berarti gak istiqamah. Dulu dia sholatnya jamaah di masjid, tapi habis itu gak pernah nongol di masjid, gak tahu kenapa itu. Nah, maka itu semuanya termasuk dalam hadis ini. Pokoknya amal baik yang sudah kita lakukan jangan ditinggalkan. Salat jamaah di masjid, menghadiri pengajian, membaca Al-Quran, salat tahajud, apalagi semua amal sunnah, amal soleh, maka jangan ditinggalkan. Lah di sini misla fulan,
Ini fulannya siapa tidak disebutkan oleh perawi hadis untuk menutupi aibnya. Sebenarnya Nabi menyebutkan namanya. Jadi Nabi sebutkan, kamu jangan kayak Mas itu, disebutkan namanya. Mas itu dulu tahajud dia, tapi akhirnya meninggalkan tahajud. Nah, tapi supaya tidak diketahui ini siapa sahabat Nabi ini, maka tidak disebutkan. Nah, sampai hari ini para ulama mengatakan kami nggak paham siapa sahabat Nabi yang disebut oleh Nabi SAW, karena rawi tidak menyebutkan namanya. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya hukum salat tahajud wajib atau sunnah. Sunnah. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini tahajud itu sunnah. Karena seandainya wajib, beliau tidak akan mengatakan seperti ini. Kamu jangan seperti si fulan itu, dia dulu ahli tahajud, sekarang tidak mau. Tidak akan hanya ngomong begitu. Pasti beliau akan ngomong lebih keras lagi. Kamu jangan seperti fulan itu, dia ahli neraka, dia dulu tahajud sekarang enggak. Nah, akan ngomong gitu. Tapi karena tidak menyebutkan ahli neraka atau apa yang semisal itu, maka ini menunjukkan bahwa tahajudnya hanya sunnah. Tapi meskipun hanya sunnah, Nabi menyarankan jangan ditinggalkan. Kalau sudah diberi taufik oleh Allah salat sunnah, salat tahajud, ya lanjutkan terus. Nah, makanya beliau dalam kesempatan lain bersabda, hadis 377, wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awdiru salat witirlah ya ahlal Qur'an, wahai ahli Al-Qur'an." Ini tertulis ahlu salah, ya, maksudnya ahlal Qur'an. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu witrun, maha witir, maksudnya maha ganjil, maha esa, maha satu. Yuhibbul witra, Allah itu menyukai salat witir, salat yang rakaatnya ganjil. Hadis ini merupakan perintah kepada seluruh umat Islam untuk salat witir. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Yang dimaksud ahlul Quran, ahli Al-Quran, ini maksudnya adalah seluruh umat Islam. Jadi jangan salah paham. Ahlul Quran itu yang hafal Quran. Saya bukan ahlul Quran sehingga saya tidak usah salat witir. Itu salah paham. Panjenengan itu kalau orang Islam berarti ahlul Quran. Karena ada ahlul kitab Taurat, ada ahlul kitab Injil, ada ahlul Quran. Ahlul kitab itu yang mengikuti Taurat sama Injil. Nah, maka ahlul Quran berarti yang mengikuti apa? Al-Quran. Maka semua kita adalah ahlul Quran. Lebih khusus lagi orang-orang yang hafal Quran. Maka orang-orang yang hafal Quran lebih masuk dalam hadis ini daripada umat Islam yang tidak hafal Quran. Karena dia ahlul Qurannya double. Dia sebagai pengikut Quran juga sebagai penghafal Quran. Kalau umat Islam seluruhnya itu hanya pengikut Quran saja, dia tidak menghafal Quran. Nah, maka orang yang hafal Quran ini lebih masuk dalam hadis ini, lebih diperintahkan untuk salat witir karena dia punya hafalan Quran. Kemudian kalimat ini, innallaha witrun, sesungguhnya Allah maha esa. Ini maksudnya adalah esa dalam hal zatnya, esa dalam hal sifatnya, dan esa dalam hal perbuatan-perbuatannya. Tidak bisa ditiru, semuanya khusus untuk Allah. Yuhibbul witra, Allah menyukai salat witir. Ini jangan salah paham, karena sebagian orang itu salah paham. Allah itu yuhibbul witra, menyukai yang ganjil. Terus kemudian segala sesuatu dia ganjilkan. Beli sepeda tidak pernah 2, kalau enggak 1 ya 3, biar ganjil. Kemudian nanti apa lagi? Makan dihitung, ya. Jangan 10 sendok tapi 11 sendok biar ganjil. Salah paham. Salat jenazah, softnya disengaja, berapa jumlahnya? 10. Yang terakhir dibagi lagi biar jadi 11. Bid'ah nih, enggak ada dalilnya nih. Itu salah paham terhadap hadis Nabi SAW. Saya sudah berkali-kali mengingatkan, itu enggak ada dalilnya mengganjilkan salat jenazah itu. Salat apa? Salat jenazah itu. Tapi masih dongeng ilmu. Tapi kewajiban kita sebagai orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah hanya menyampaikan, diterima atau bukan urusan kita. Pokoknya saya ingatkan, menyengaja mengganjilkan soft salat jenazah
tidak ada dalilnya sepeser pun, separuh dalil nggak ada, apalagi satu dalil, lebih nggak ada lagi. Itu hanya salah paham terhadap dalil. Kalau menjadikan 3 safnya itu malah ada. Seorang sahabat Nabi kalau melihat makmum salat jenazahnya hanya sedikit, itu safnya dibagi 3. Misalnya yang hadir hanya 6 orang, ya. Maka saf pertama 2 orang, saf kedua 2 orang, saf ketiga 2 orang. Kenapa dibagi 3 seperti ini? Karena dia mendengar Nabi mengatakan, siapa jenazah yang disolati oleh 3 saf, maka pasti masuk jannah atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang diinginkan oleh Nabi itu 3 saf atau banyak, itu maksudnya. Bukan ganjil, bukan. Karena kalau yang diinginkan oleh Nabi ganjil, ya kalimatnya tidak seperti itu. Nah, maka tidak ada satupun ulama, sampai saat ini saya belum menemukan satupun ulama yang memahami hadis itu mengganjilkan saf salat jenazah, enggak ada. Bahkan saya temukan Imam As-Sindi menjelaskan bahwa 3 itu bukan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ganjil itu bukan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi maksud Nabi adalah banyak. Nah, banyak itu minimalnya berapa? 3 saf tadi. Tapi kembali ke sini, gitu. Maka yuhibbul witra ini bukan mencintai segala yang jumlahnya ganjil seperti tadi nikah istri 3, bukan begitu, Pak. Nah, itu ganjil di situ nggak berlaku. Ya. Artinya istri 2 dengan istri 3, apakah lebih disukai oleh Allah istri 3 berdasarkan hadis ini? Enggak. Ya. Kalau dia istri 3 tapi nggak adil, ya Allah nggak suka. Ya. Lebih disukai oleh Allah istri 2 tapi bisa adil, atau istri 1 tetapi adil. Ya. Ayat 378. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ij'alu, jadikanlah akhir salatikum, akhir dari salat kalian, bil laili, di waktu malam, witran, salat witir atau salat ganjil. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat witir itu sebaiknya di akhir tahajud. Tetapi perintah ini, ij'alu, jadikanlah yang terakhir, ini bukan perintah yang wajib, perintah yang sunnah. Seandainya witirnya di awal malam sebelum tidur, boleh. Seandainya witirnya di tengah malam ketika ngelilir, boleh. Berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi, min kullil lail, ya. Nah, maka hadis ini ij'alu, perintah ini perintah sunnah, bukan wajib. Hadis 379. Wa an Talq bin Ali, di sini tertulis Talqit, mestinya Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la witrani, tidak ada 2 salat witir fi lailatin, dalam satu malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 3 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan tidak boleh salat witir 2 kali dalam satu malam. Artinya apa? Kalau sebelum tidur sudah salat witir, maka nanti bangun tidur sudah tidak boleh apa? Salat witir. Meskipun masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat, kalau kita sudah salat witir sebelum tidur, maka ketika bangun, hendaklah pertama kali yang kita lakukan adalah menggenapkan witir kita sebelum tidur. Kalau sebelum tidur sudah 3 rakaat, maka bangun tidur langsung nambah 1 rakaat dengan niatan menggenapkan yang witir yang sebelumnya tadi, supaya jadi 4. Nah, nanti setelah salat tahajud, kemudian selesai ditutup dengan witir lagi. Nah, ini pendapat yang salah atau pendapat yang lemah. Meskipun ada sahabat Nabi yang berpendapat seperti itu, tapi mayoritas para ulama, mayoritas para sahabat berpendapat tidak boleh salat witir 2 kali. Apalagi 3 kali, tambah nggak boleh. Jadi membaca hadis seperti ini harus paham bagaimana yang dimaksud oleh Nabi. La witrani, tidak ada salat witir 2 kali fi lailatin, dalam semalam. Kalau 2 kali dilarang, maka 3 kali lebih dilarang, 4 kali, 5 kali lebih dilarang. Nah, maka pendapat yang tadi itu lemah karena apa? Dia witirnya malah 3 kali dalam satu malam. Karena itu yang sudah salat witir sebelum tidur, nah, tidak usah salat witir lagi. Maka untuk panjenengan yang suka salat tarawih di masjid, tetapi panjenengan pingin melakukan hadis yang ini, ij'alu akhir salatikum bil laili witran,
sholat witirnya pengen di akhir malam nanti menjelang subuh, maka caranya adalah gini. Panjenengan ikut sholat tarawih, ketika imamnya sholat witir, maka panjenengan ketika imamnya salam, panjenengan nambah 1 rakaat lagi. Maka imamnya 3 rakaat, panjenengan 4 rakaat. Berarti panjenengan belum witir. Karena niatannya nanti pengen witir di dalam rumahnya sendiri di akhir malam. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau sudah ikut sholat witir bersama imam, tidak nambah lagi, maka berarti nanti di rumah sudah tidak boleh witir lagi. Hadis 380. Ini bacaan kita dalam sholat witir. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala, karena adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru salat witir bisabbih isma rabbikal a'la, membaca surat al-a'la, wa qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca surat al-kafirun. Maksudnya rakaat pertama surat al-a'la, rakaat kedua al-kafirun. Wa qul huwallahu ahad, dan surat al-ikhlas rakaat ketiga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai. Wazada, Nasai tambahkan, wala yusallim, Nabi tidak salam illa fi akhirihin, kecuali pada akhir dari 3 rakaat tadi. Nah, maka hadis ini mengandung 2 pembahasan. Pembahasan pertama, apa bacaan dalam salat witir? Bacaannya adalah al-a'la, al-kafirun, al-ikhlas. Tapi ini tidak wajib. Kalau kita mau baca apa saja boleh. Mau al-ikhlas, al-falaq, an-nas boleh. Atau al-ikhlas terus 3 kali boleh, bebas. Ini bukan satu keharusan. Kemudian pembahasan yang kedua di sini, wala yusallim illa fi akhirihin. Berarti Nabi sholat witirnya langsung 3 rakaat, bukan 2 salam 1 salam. Nah, maka ini menguatkan hadis yang sebelumnya tadi. Yang pertama kita baca bahwa Nabi sholat witirnya langsung 3 rakaat salam. Tetapi boleh juga 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat salam. Semuanya pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Dawud, diriwayatkan Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Tirmidzi nahwu semisal itu an Aisyah, dari Aisyah. Wa fihi, dan di dalamnya disebutkan kullu suratin fi rak'atin, setiap satu surat dibaca dalam 1 rakaat. Nah, ini afdalnya begitu. Wa fil akhirah, dan pada rakaat yang terakhir beliau membaca qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, dan 2 surat perlindungan yaitu al-falaq dan an-nas. Tambahan wal muawwidzatain ini didhaifkan oleh Imam Ahmad. Karena itu saya di sini saya kasih tanda ini dhaif, ya. Jadi yang sahih adalah rakaat terakhir hanya surat al-ikhlas, tidak ditambah al-falaq dan an-nas. Imam Ahmad mengatakan ini tambahan yang mungkar, tambahan yang dhaif. Tapi saya harus jujur bahwa para ulama memang dalam hal ini berbeda pendapat. Sehingga maksud saya begini, kalau ada imam yang rakaat ketiganya membaca kulhu sama al-falaq an-nas, itu nggak usah diingkari, biar aja. Tapi kalau untuk kita sendiri al-ikhlas saja, karena itu yang sahih. Al-falaq an-nas itu dhaif. Nah, maka di sini Syekh Zuhairi mengatakan apa? Sahihun duna lafzi wal muawwidzatain. Sahih tetapi tanpa lafal al-muawwidzatain. Ya, jadi enggak usah pakai al-falaq sama an-nas, ya, karena itu dhaif menurut Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Dan kemudian sebenarnya masih ada satu lagi sunnah Nabi yang dibaca pada salat witir, yaitu qunut witir. Tapi tampaknya di sini tidak ada. Nah, sehingga mungkin perlu saya bacakan sebentar aja tentang qunut witir. Untuk mencarinya gampang, di dalam Kutubus Sittah itu tulis saja qunutu al-witri, akan muncul hadis ini. Misalnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari doa qunut witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini doa qunut witir. Qunut witir kapan dilakukan? Para ulama berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan sebelum rukuk,
Jadi rakaat ketiga salat witir setelah selesai membaca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung angkat tangan. Kemudian kunut witir. Ada juga yang setelah Al-Ikhlas kemudian ruku', kemudian sami Allahu liman hamidah, baru angkat tangan kunut witir. Maka ada yang sebelum ruku', ada yang setelah ruku'. Kalau saya pribadi lebih suka kunutnya sebelum ruku'. Kenapa? Mari kita lihat hadisnya. Hadisnya sahih bahwasanya Nabi SAW kunut sebelum ruku'. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai 1699. Kana yutiru bi thalath. Nabi biasanya salat witir 3 rakaat, membaca Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa yaqnutu, dan beliau kunut qabla ruku', sebelum ruku'. Jelas sekali ya. Fa idza faragha, kalau sudah selesai, qala, beliau mengatakan inda faraghi, ketika selesai dari salat witirnya, jadi setelah salam beliau mengucapkan subhanal malikil quddus, diucapkan salah marat 3 kali. Yutilu fi akhirihin, pada yang ketiga itu dipanjangkan bacaannya. Subhanal malikil quddus, panjang. Nah, ini sunnahnya. Maka ini sunnah-sunnah ini kalau kita lakukan semuanya dalam sholat tahajud kita, pahalanya tambah-tambah, pahalanya berlipat-lipat. Jadi kunut witir sebelum ruku', angkat tangan, kemudian setelah salam membaca subhanal quddus 3 kali, dan yang terakhir dibaca dengan panjang. Ini semuanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita terapkan setiap malam. Jadi kunut witir itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Tidak ada satupun hadis sahih dari Nabi bahwa kunut witir hanya bulan Ramadan. Maka setiap malam bisa kunut witir. 382. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, autiru, salatlah witir kalian qabla an tusbihu, sebelum kalian masuk waktu subuh. Hadis riwayat Imam Muslim. 383 sama. Wal Ibnu Hibban, man adraka, barang siapa yang mendapati as-subh, salat subuh, walam yutir, dan dia belum salat witir, fala witra lahu, maka sudah tidak ada witir baginya. Maksudnya gimana? Maksudnya salat witir itu batas akhir waktunya adalah azan subuh. Kalau sudah azan subuh atau sudah masuk waktu subuh, berarti sudah habis waktu salat witir. Cuman menurut sebagian ulama salaf, itu maksudnya adalah habisnya waktu ikhtiar. Jadi ada waktu ikhtiar, ada waktu ittirar. Masih ingat Pak ya? Siapa yang mengikuti pelajaran Bulughul Maram dari awal sampai akhir sampai hari ini, maka pasti sudah mendengar saya menjelaskan ada waktu ikhtiar, ada waktu ittirar. Ada salat 5 waktu. Ini yang memiliki 2 waktu adalah salat asar sama salat isya. Salat isya sama salat asar ini memiliki waktu ikhtiar, waktu normal, dan waktu ittirar, waktu terpaksa. Salat asar waktu normalnya dari awal waktu asar sampai dengan sebelum kuning matahari. Dari kuning matahari sampai adzan maghrib itu waktu terpaksa. Artinya waktu terpaksa gimana? Boleh salat asar pada waktu tersebut kalau terpaksa. Tapi kalau disengaja, saya nanti aja salat asarnya kalau sudah kuning, nggak boleh. Karena itu adalah tidak terpaksa. Salat isya juga begitu. Salat isya itu waktunya dari awal waktu isya sampai separuh malam. Itu waktu netralnya, normalnya. Kalau terpaksa maka boleh dari pertengahan malam sampai subuh, boleh. Kita sedang safar misalnya, nah kemudian sampai tujuan itu sudah jam 2 malam, baru salat isya. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Terpaksa. Karena lelah dalam kondisi safar tadi, perjalanan terus. Nah, maka salat witir ini menurut sebagian ulama salaf juga begitu. Ada waktu ikhtiarnya, ada waktu ittirarnya. Waktu ikhtiarnya berhenti sampai azan subuh. Kalau udah azan subuh, waktu ikhtiarnya udah habis. Tapi masih bisa salat witir, bisa. Tapi itu namanya waktu ittirar, waktu terpaksa. Saya terpaksa salat witir setelah azan subuh. Kenapa? Tadi saya zikir sambil tidur, ternyata ketiduran. Begitu saya mendengar azan subuh, saya kaget bangun. Wah, saya belum sempat witir. Nah, witir nggak apa-apa. Itu karena apa? Terpaksa. Dalil yang menunjukkan hal itu 384.
Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama barang siapa yang tertidur anil witir, dari salat witir, au nasiyahu atau lupa dari salat witir, falyusalli maka hendaklah dia salat idza asbaha, jika sudah masuk waktu subuh, au dzakara atau jika dia ingat. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Imam Nasai. Jadi maksudnya gini, man nama siapa yang ketiduran dari salat witir, falyusalli idza asbaha, maka silahkan salat meskipun sudah masuk waktu subuh. Wa man nasiya, dan barang siapa yang lupa dari salat witir, maka hendaklah dia salat idza dzakara, apabila dia ingat. Maksudnya gitu. Maka yang lupa boleh salat witir ketika ingat, meskipun sudah azan subuh. Azan subuh baru teringat, ya Allah saya belum salat witir. Nah, enggak apa-apa. Atau tertidur tadi, karena asyik wiridnya, khusyuk wiridnya sampai tertidur, belum sempat salat witir. Nah, maka salat witir setelah azan subuh enggak apa-apa. Hadis berikutnya 385, wa an Jabirin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa barang siapa khawatir alla yaquma, tidak bisa bangun, min akhiril lail, di akhir malam, falyutir awwalah, hendaklah salat witir di awal malam, maksudnya sebelum tidur. Wa man tami'a, dan barang siapa yang sangat rakus atau sangat berharap ayyakuma, untuk bangun, akhirahu, di akhir malam, falyutir akhiral lail, maka hendaklah dia salat witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail, karena salat akhir malam, masyhudatun, disaksikan. Maksudnya disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang, karena mereka bergantian shift di waktu tersebut. Wa dzalika afdal, dan itulah yang lebih utama, yaitu salat witir di akhir malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi salat witir sebelum tidur sama salat witir setelah bangun tidur di akhir malam sama-sama boleh. Yang lebih afdal adalah yang di akhir malam. Kenapa? Disaksikan oleh malaikat yang berjaga di malam dan yang berjaga di siang. Pergantiannya adalah pada waktu tersebut. Yang satu turun, yang satu naik. Karena itu kalau ada yang salat witir sebelum tidur, tidak usah dikomentari. Salat witirmu kurang bagus, jangan begitu. Itu sudah sesuai sunnah, kenapa harus dikomentari lagi? Sudah sesuai sunnah malah dipuji. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, alladzi la yanamu, orang yang tidak tidur hatta yutir, sampai salat witir dulu, hazim, dia berarti sudah mengikat salat witirnya, enggak akan lepas salat witirnya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini Nabi memuji orang yang salat witir sebelum tidur. Nah, maka komentar itu yang bagus-bagus saja supaya orang tetap semangat berbuat baik, jangan malah menyebabkan orang tidak mau beramal lagi. Hadis terakhir dalam bab tahajud, hadis 386. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza apabila tala'al fajru, sudah terbit fajar, faqad dhahaba, maka sungguh telah lenyap, kullu salatil lail, setiap salat malam, wal watar atau wal witr, demikian juga salat watar atau salat witir. Jadi boleh dibaca watar, boleh dibaca apa? Witr. Fa'awtiru, maka witirlah kalian qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar sidik. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini sanadnya adalah dhaif, sehingga pada nomornya ini saya kasih tanda garis bawah. Tetapi meskipun hadisnya dhaif, sanadnya maknanya sahih. Kenapa? Dikuatkan oleh hadis nomor 382 ya. Beliau mengatakan autiru qabla an tusbihu, salat witirlah sebelum masuk waktu subuh alias sebelum terbit fajar sidik. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua kita diberi taufik oleh Allah untuk melakukan salat witir, salat tahajud secara istiqamah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal